Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Al-Quran menyatakan bahwa mengingat Allah dalam segala keadaan adalah pihak terbaik yang bisa diambil oleh orang yang mau berpikir. Di dalam surat Ali Imran ayat 191 menyatakan bahwa ciri utama ulul albab, orang yang mau berpikir, adalah selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, yaitu ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring, serta terus-menerus merenungi penciptaan yang ada di langit dan bumi. Jamaah ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, harus diperhatikan juga bahwa mengingat Allah adalah perintahnya Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 secara tegas menyuruh orang-orang yang beriman untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sementara itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman bahwa siapa saja yang mengingatnya, Allah pun akan mengingat orang tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Di bagian lainnya, ketika menerangkan permasalahan mengingat Allah, seorang ulama menulis bahwa hakikatnya mengingat Allah adalah salah satu pilar penting agama. Tujuannya untuk didirikannya ibadah salat adalah untuk mengingat Allah. Surat At-Taha 14 menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Sementara itu, pada ayat lainnya, tujuan dari turunkannya kewajiban salat adalah untuk mencegah munculnya perbuatan keji dan kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari kedua ayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan mengingat Allah kita akan terbebas dari perbuatan dosa. Hal ini bisa jadi karena ketika mengingat Allah kita berada dalam kesadaran penuh bahwa Allah yang Maha Melihat sedang melihat kita dan perhitungkan segala amal perbuatan kita. Mengingat Allah juga menjadi
terapi kejiwaan yang sangat efektif dalam kondisi kesulitan apapun. Orang yang mampu menghadirkan Allah berikut segala sifat-sifatnya ke dalam ingatannya pasti akan memberikan ketenangan dan ketentraman yang sudah diajarkan dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari kiai-kiai kita, yaitu pelajaran aqidatul alam, aqidatul awam, untuk mengetahui sifat-sifatnya Allah. Allah adalah zat yang maha mendengar, maha melihat dan maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Dia berkehendak. Kesadaran bahwa dalam keadaan apapun selalu ada zat yang maha pengasih sedang memperhatikan dengan seksama, dan zat itu juga memiliki kemampuan untuk melakukan apapun akan membuat hati siapapun menjadi tentram. Konsep ini selaras dengan ayat Al-Quran Ar-Ra'd ayat 28 menyatakan bahwa hati seseorang yang beriman akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin, masih terkait dengan zikir. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa berzikir kepada Allah tidak hanya sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Berzikir kepada Allah adalah kesadaran untuk selalu mengingat kepada Allah, sehingga dengan kesadaran itu manusia takut untuk melakukan perbuatan keji, haram apapun yang mungkin akan dilakukannya. Lebih jauh lagi, berdasarkan perkataan orang soleh, implementasi dari mengingat Allah ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan hati, yang kedua adalah dengan lidah, dan yang ketiga adalah dengan badan. Berzikir dengan hati artinya adalah perenungan terhadap fenomena alam sebagai ciptaan Allah dan menjadi bukti keagungannya. Ini akan membuat hati kita menjadi tenang, tentram. Sementara itu orang-orang bijak mendefinisikan berzikir dengan hati sebagai situasi cinta sempurna manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, berzikir dengan lisan adalah pengucapan berbagai kalimat baik seperti pujian kepada Allah, pengakuan atas keesaan Allah, pernyataan bahwa Allah itu suci dari segala sifat buruk dan lain-lain. Dalam hal ini, zikir terbaik adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang selalu kita pelajari. Lafaz la ilaha illallah adalah merupakan kata kunjana. Ketika orang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, ditancapkan di dalam hati, karena hati penuh dengan darah, dan darah mengalir ke berbagai penjuru anggota badan, sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu, berzikir dengan anggota badan adalah menjalankan berbagai amal ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan bersedekah. Sepertinya halnya kita bersedekah untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Fatah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kesimpulannya, kemampuan untuk selalu mengingat Allah adalah hal yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Kemampuan ini akan mengantarkan siapapun untuk menjadi hamba yang baik, yang akan meraih kebahagiaan sejati di
di dunia maupun di akhirat. Kemampuan untuk selalu mengingat Allah adalah iman orang yang beriman. Walaupun secara teori berzikir itu bisa secara hati, lisan, anggota badan, namun pada hakikatnya secara praktik seharusnya dilakukan secara bersamaan. Jika tidak dilakukan secara bersamaan, biasanya akan menimbulkan ketimpangan. Contoh sederhana tentang hal ini beberapa banyak masyarakat kita kegiatan zikir secara lisan, namun tak mengubah keadaan negeri ini. Andai kata orang-orang berzikir secara lisan sekaligus berzikir dengan anggota tubuh, maka kita tak akan melihat penipuan, pencurian, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan manusia yang punya komitmen menjadi kebutuhan bangsa ini, yang mengingat Allah secara lisan sekaligus terlihat pada perbuatannya yang akan mengubah bangsa ini menuju negeri yang dipenuhi orang-orang sambil berzikir. Mereka menyebarkan kebaikan sambil berzikir. Mereka membangun masjid sambil berzikir. Mereka membangun bangsa sambil berzikir. Pada akhirnya kita yakini dengan berzikir secara lisan, secara hati dan perbuatan, maka penduduk negeri ini akan tentram, dan ketentraman itu akan mewujudkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri impian yang diimpikan seluruh umat manusia, yang membuat ibu pertiwi bangga dengan anak-anaknya. Semoga dengan khutbah yang sederhana ini akan muncul para ahli berbagai bidang yang senantiasa berzikir secara lisan, berzikir secara anggota badan, menyebarkan kebaikan pada negeri ini dalam praktik dan langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukur ala taufiqi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amarahu amma nahaa anhu wa zajara. Qalamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa zala bi malaikatihi musabbihana bi kursihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan ma'alika inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa
المفسدين وانصر من نصر الدين واخذل من دخل المسلمين ودمر أعداء الدين واهد كلماتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء